Let the beat drop, baby, I'ma let you know it over. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Agustina Sukmawati, Fakultas Manajemen semester 3 Universitas Putra Indonesia. Di pertemuan kali ini, saya akan mereview tentang bisnis kearifan lokal mengenai tugas hukum bisnis Dr. M. Randy Aridayani, SHMH. Untuk selanjutnya, silakan disimak materi sebagai berikut. Materi pertama yaitu tentang hukum menurut tempat. Pembagian hukum menurut tempat berlakunya yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara di dalam suatu negara. Yang kedua hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Yang ketiga hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain yang harus ditaati apabila warga negara masuk ke wilayah negara lain. Yang keempat yaitu hukum gereja. Hukum gereja yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan bersama oleh gereja-gereja untuk para anggota jemaatnya. Peraturan ini disesuaikan dengan tempat wilayah hukumnya. Contohnya, daratan negara, perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh HI. Yang ketiga yaitu udara di atas wilayah negara. Materi selanjutnya yaitu asas bisnis. Asas dalam praktek bisnis yang menjadi sumber dari kontrak meliputi 2 aspek. Aspek kontrak perjanjian itu sendiri yang menjadi sumber hukum utama di mana masing-masing pihak terikat untuk tunduk pada kontrak yang telah disepakati. Yang kedua, aspek kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati. Hukum bisnis merupakan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan bisnis agar bisnis berjalan secara adil. Dalam kegiatan-kegiatan bisnis, hukum jelas diperlukan demi kepentingan para pihak, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis, yang dijamin oleh kepastian hukum. Selain itu, asas hukum juga saling menguntungkan sesuai dengan kesepakatan. Adapun prinsip-prinsip hukum bisnis, yang pertama yaitu adanya kegiatan ekonomi. Yang kedua, adanya keuntungan yang menjanjikan. Yang ketiga, terpenuhinya syarat-syarat perjanjian seperti adanya kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, adanya objek tertentu, adanya klausula yang halal. Kemudian yang terakhir, adanya jaminan dari adanya kesepakatan bisnis seperti jaminan hukum dan jaminan keamanan. Cukup sekian review materi pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time to let the beat drop.